Jadi jangan dipikir kalau kita bisa duduk di sini itu juga dengan mudah. Karena sebetulnya sistem pemilu yang ada ini kan tidak ramah untuk perempuan. Hutan rimba gitu ya, Mbak, Iya, sama. Sistem yang ada ini kan menguntungkan mereka yang memiliki uang banyak. Jumpa lagi di APMD Podcast. Jadi hari ini istimewa sekali karena hari ini kita tidak berada di ruangan kita di APMD, tidak ada di rumah kita, tapi kita lagi berkunjung di rumah rakyat. Ini kita sedang berada di DPRD Provinsi DIY bersama salah satu ibu kita yang cantik dan juga sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Yuni Satya Rahayu. Beliau ini selain anggota dewan, tapi juga sebenarnya dia adalah staf pengajar juga di APMD, Bu. Iya. Yeah. Tapi sudah lupa sama APMD-nya. Makanya kita diundang di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, sebenarnya ngobrol santai ya. Itu terkait dengan mau hari Ibu nih ya, tanggal 22 Desember. Hari Selasa 22 Desember. Tapi kita akan bahas tentang gimana sih sebenarnya Mbak sejarahnya kok jadi hari Ibu itu. Nah ini kan Mbak Deni kan selain juga di Dewan tapi juga sudah malang melintang di gerakan perempuan gitu ya. Jadi bisa menceritakan kenapa kok jadi hari Ibu sekarang ya. Padahal dulu konon tuh katanya kan enggak ya. Nah silakan Mbak. Ya, selamat siang. Kita berada di kantor DPRD karena sebetulnya waktu saya ini agak kejar-kejaran begitu, jadi untuk memastikan lebih baik di kantor DPRD. Bercerita tentang Hari Ibu yang kalau setiap kita memperingati tanggal 22 Desember itu kita kan selalu selamat untuk ibu-ibu begitu, padahal itu sebetulnya bukan Mother's Day. Tanggal 22 Desember itu adalah waktu terbentuknya Kongres Perempuan Indonesia. Jadi mengapa kemudian perempuan ini berkumpul di tanggal 19 kalau nggak salah ya, sampai tanggal 22 Desember pada waktu itu. 1928 ya Mbak ya? 1928. Sebetulnya ini diinspirasi oleh kawan-kawan ibu-ibu kita, aktivis gerakan perempuan pada masa itu, mulai dari berbagai organisasi begitu ya, yang ada di Jogja. Mereka terinspirasi oleh adanya Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan beberapa ibu-ibu ini berkumpul ya, kemudian ada Nyi Hajar Dewantoro, kemudian ada saya agak lupa beberapa, kemudian mereka berkonsultasi dengan Ki Hajar Dewantoro pada waktu itu. Oleh Ki Hajar, ibu-ibu ini didorong untuk membuat satu kegiatan bersama. Nah ternyata kemudian mereka ini mendengar juga dari gerakan perempuan yang ada di Amerika itu berkumpul di Honolulu di Hawaii. Pada waktu itu mereka membuat beberapa kesepakatan dan ini semakin menyemangati ibu-ibu kita untuk kemudian membuat satu pertemuan besar. Mereka kemudian mengajak beberapa perempuan dari berbagai daerah dan ternyata yang hadir juga cukup banyak begitu. Cukup banyak sehingga mereka kemudian membuat satu kegiatan di dalam Jayadipuran. Jogja berarti Mbak ya? Di Jogja begitu. Di Jogja dan ada beberapa kesepakatan begitu ya, yang kemudian dari Kongres Perempuan Indonesia menjadi Perikatan Pergerakan Perempuan Indonesia. Sampai kemudian mereka bersepakat ya
untuk membuat tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu. Hari Ibu di sini bukan kita sebagai ibu, tetapi Hari Ibu itu adalah yang berkumpul itu adalah ibu-ibu. Dan kita kan pada waktu itu sudah terbiasa, misalnya Nyi Hajar itu dipanggil dengan nama ibu siapa, begitu. Maksudnya ini adalah Hari Ibu itu adalah peringatan bahwa gerakan perempuan ini sudah mulai beraktivitas dan melakukan advokasi itu disepakati dimulai tanggal 22 Desember. Dan mereka juga membuat beberapa advokasi. Misalnya pada waktu itu kaum perempuan ini, ya ini kan ada seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Nah pada waktu itu kan di hukum yang ada, di hukum yang berlaku di Hindia Belanda pada waktu itu, hukumnya orang-orang Belanda itu tidak ada istilah gugat cerai. Nah pada waktu itu salah satu aktivis yang sangat menonjol adalah Ibu Maria Ulfah yang kemudian menikah dengan Bapak Soebardjo. Kalau nggak salah juga jadi menteri juga ya Mbak? Ya, jadi menteri pada waktu itu. Melalui Bu Maria Ulfah ini mereka melakukan advokasi kepada kaum perempuan yang miskin. Salah satunya adalah penjual pecel pada waktu itu. Dia sudah lama ditinggal oleh suaminya, kemudian suaminya entah pergi kemana. Akhirnya oleh Maria Ulfah ini dibawa ke kantor pengadilan untuk kemudian menggugat cerai. Dan itu oleh orang-orang Belanda disebut sebagai hukumnya Maria Ulfah. Begitu, karena memang belum ada. Jadi kalau pada waktu itu misalnya ada pengalaman tantenya Ibu Maria Ulfah ini yang ditinggal oleh suaminya, yang dia tidak bisa menggugat cerai dan hidupnya jadi tidak menentu karena statusnya jadi tidak pasti. Sementara kalau laki-laki gampang ya Mbak ya? Iya, kalau cerita dari berpoligami itu memang menjadi salah satu isu pada waktu itu. Isu-isu yang muncul selain masalah perkawinan itu juga masalah pendidikan untuk anak-anak perempuan. Sehingga pada waktu itu misalnya mereka sudah mulai memikirkan bagaimana anak perempuan ini juga pendidikannya setara dengan anak laki-laki. Dan kemudian yang masalah poligami itu juga menjadi perdebatan yang cukup ramai di antara aktivis perempuan. Pada tahun 1934 isu poligami ini bahkan sampai kemudian menjadi pembahasan nasional begitu. Artinya isu-isu yang dulu dibahas oleh gerakan perempuan dan sampai hari ini juga masih menjadi permasalahan kita bersama, masalah poligami, masalah kekerasan begitu kan. Jadi sejak abad 18 sampai abad 20 ya. Iya. Dan isunya kan kita pikir juga belum berubah begitu ya. Isu yang harus dihadapi oleh kaum perempuan dari abad ke abad itu masih sama. Hanya kalau kita melihat kan perkembangannya luar biasa sekarang ini. Mulai dari ada reformasi kan, kemudian kita punya undang-undang yang cukup progresif untuk kita. Undang-undang perlindungan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini capaian yang luar biasa untuk gerakan perempuan Indonesia. Ya, jadi sebenarnya kalau dari masa ke masa nih Mbak, kalau kita lihat ini kan dari abad 18 bahkan sampai abad 20 itu kita persoalannya itu masih sama itu. Masih di seputaran kekerasan, kemudian masih di seputaran poligami. Poligami juga sekarang masih ada juga Mbak yang persoalan-persoalan seperti itu. Yeah. Memang kalau cerita mbah saya itu dulu, kalau di zaman dulu itu kalau laki-laki mau cerai itu katanya cuma cukup ke KUA sudah langsung dapat cerai gitu. Jadi statusnya perempuan ini ngerti-ngerti sudah diceraikan gitu. Habis itu dia udah bisa menikah lagi. Nah, ini memang terobosan jadi baru gitu ya. Ketika kemudian Maria Ulfah itu membawa itu kemudian ke pengadilan gitu. Ini luar biasa capaiannya. Nah, kalau sekarang Mbak, ini konteksnya sekarang. Kalau dulu ada Maria Ulfah nih. Nah, sekarang ada Bu Yuni nih yang kalau dulu mungkin sebuah keniscayaan ya ketika ada perempuan kemudian duduk di anggota dewan begitu ya.
Nah, kan dulu masih sangat jarang perempuan yang ada di Dewan. Nah, sekarang ini kan temennya Bu Yuni mulai banyak nih. Ini kemudian kontribusinya apa terhadap perubahan-perubahan terhadap persoalan perempuan tadi, Mbak? Jadi jangan dipikir kalau kita bisa duduk di sini itu juga dengan mudah. Karena sebetulnya sistem pemilu yang ada ini kan tidak ramah untuk perempuan. Hutan rimba gitu ya, Mbak, Iya, sama. Sistem yang ada ini kan menguntungkan mereka yang memiliki uang banyak. Sementara kalau kita tahu semua kalau berbicara masalah keuangan, akses keuangan perempuan ini lebih terbatas daripada laki-laki. Nah, sehingga memang kemudian ketika bisa duduk menjadi anggota DPR itu harusnya memang bisa kita manfaatkan agar kita bisa memberikan dukungan untuk gerakan perempuan yang ada saat ini. Nah, berbicara tentang anggota DPR itu kan berbicara tentang masalah budgeting, masalah legislasi begitu ya, masalah peraturan daerah ya, dan kemudian masalah pengawasan yang ada. Nah, problem yang kita hadapi saat ini misalnya kita baru dilantik, kemudian tahun 2020 sudah terkena COVID. Pandemi COVID yang luar biasa, yang bahkan hampir 1 tahun ini kita tidak bisa beraktivitas dengan normal begitu ya. Kondisi kita tentu saja ini juga berdampak pada hampir seluruh kegiatan aktivitas yang dibuat oleh anggota DPR. Misalnya pertemuan dengan konstituen itu kan juga akhirnya dibatasi jumlahnya. Nah, tapi ini kan selalu kita manfaatkan kegiatan-kegiatan ini untuk kita nggak mau begitu ya dibilang anggota DPR ini nanti dekat dengan konstituen 5 tahun sekali begitu. Tetapi sepanjang kita menjadi anggota DPR, tentu seluruh kegiatan reses, public hearing itu kita manfaatkan. Yang pertama bertemu dengan para pendukung kita yang kemarin sudah banyak membantu. Yang kedua itu tentu saja ya kalau misalnya ada telepon, WA segala macam itu kan handphone dan WA kita kan jangan sampai kemudian susah untuk diakses oleh warga masyarakat begitu. Nah, yang ketiga tentu karena background kita ini, background dari aktivis perempuan, di 2021 ini kita sedang mempersiapkan untuk rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender. Ternyata kita kemarin melihat kawan-kawan kaukus parlemen perempuan yang ada di kabupaten kota itu sudah pada punya perda itu. DIY belum ya? DIY belum. maka ini sedang kita persiapkan dan ini akan menjadi inisiatif dari DPRD nanti. Karena dari eksekutif kita lihat tidak ada pengajuan untuk membuat raperda tentang ini. Karena dibuat di DPRD itu lebih mudah, makanya hal itulah yang menjadi terobosan kita agar agar seluruh strategi pembangunan itu di dalamnya akan melibatkan perempuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasil evaluasinya nanti. Memang kalau kita melihat DIY ini kan sebetulnya seperti tidak bermasalah. Tidak ada masalah gitu kan. Kata seperti ini jadi menarik ya. Iya, karena kita ini masih punya PR tentang klitih. Di Sleman, di Gunung Kidul, mungkin di daerah lain juga kita masih punya PR tentang pernikahan dini untuk anak-anak perempuan. Apalagi pandemi ini isunya katanya lebih meningkat lagi. Ya. Pandemi ini karena berdampak ekonomi pada seluruh warga masyarakat kita, sehingga juga orang tua mungkin akan lebih mudah melepaskan anaknya agar beban keluarga ini juga berkurang. Hal-hal yang seperti ini yang seharusnya memang terus-menerus untuk kita perhatikan agar pandemi ini kemudian berdampaknya tidak terlalu parah. Sehingga memang di 2020 ini kan hampir seluruh aktivitas ini untuk mendorong UMKM kita ya membuat masker.
Ya ini alhamdulillah karena warga masyarakat dan UMKM kita ini kemudian rame-rame pada membuat masker. Tetapi juga kita masih punya PR misalnya berkaitan dengan masalah pariwisata yang menjadi ujung tombak dari pemerintah DIY. Pariwisata ini kan dampaknya luas, ya, luas. Mulai dari hotel, kemudian pendidikan. Apalagi yang basisnya di desa itu ya, Mbak ya? Iya, pariwisata ini kan bukan hanya destinasi wisata, desa wisata, tetapi juga di Sleman misalnya itu kan pariwisata pendidikan juga. Kalau ada anak kita yang mau sekolah, hampir seluruh keluarga ikut ngantar itu, terutama yang dari luar daerah begitu ya, ngantar ke sini, kemudian tinggal di sini seminggu, habis itu baru pulang. Nah, karena pendidikan kita juga tidak bisa terlaksana dengan kehadiran fisik, maka ini juga berdampak pada warung-warung makan, tempat laundry segala macam yang selama ini biasa menjadi tempat anak-anak kita untuk makan maupun mencuci baju dan sebagainya begitu. Ini dampaknya luar biasa dan anggaran memang kemudian dipotong habis ya untuk seluruh kegiatan penanganan COVID ini. Kalau ketika COVID ini sebenarnya kan teman-teman bisa tahu nih beban perempuan ini bertambah. Ketika apa coba? Semua di rumah nih, anak-anak nggak sekolah di rumah kan. Nah kemudian suami misalnya juga tidak bisa kerja di kantor, WFH gitu kan ya. Jadi beban di rumah ini kan jadi tambah berat nih. Masaknya harus berkali-kali ya kan. Kalau biasanya makan siang sudah di sekolah atau kemudian makan siang di kantor misalnya gitu. Nah ini kita masaknya berkali-kali. Nah, masaknya berkali-kali ini kan otomatis beban di rumah ini banyak ya. Karena masak itu kan tidak hanya memasak doang. Habis itu mencuci segala macam. Ini kan kemudian dampak yang sangat luar biasa. Nah kemudian dan keuangan pasti, juga kan? Pengeluaran pasti tapi pemasukan belum tentu. Nah anak-anak ini belum tentu mau loh makan makanan kita kan. Nah kemudian GoFood apa kan. Nah itu juga kemudian menambah anggaran yang harus kita keluarkan begitu. Kalau di DIY sendiri ini Mbak, kebijakan-kebijakan apa kemudian yang mungkin sifatnya itu afirmatif gitu ya terkait dengan adanya pandemi ini? Jadi mungkin ada afirmasi misalnya terhadap kepala keluarga yang perempuan misalnya seperti itu. Jadi di satu sisi dia harus bekerja, tapi di satu sisi dia tetap harus menungguin anaknya misalnya seperti itu. Nah itu seperti apa Mbak? Sebetulnya bantuan dari pemerintah pusat ini sudah luar biasa ya. Hampir sebagian besar bantuan yang masuk ke daerah itu sebagian besar dari pemerintah pusat. Dan misalnya mulai dari bantuan makan sembako, kemudian mulai dari bantuan untuk UMKM yang 2,4 juta, kemudian ada yang BLT itu kan, BLT. Itu dari pemerintah pusat dan kemudian ditambahi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Hampir semuanya itu dari pemerintah pusat. Kemudian ada bantuan untuk pelaku pariwisata, kemudian untuk seniman itu juga ada. Karena benar-benar nol ya kalau pariwisata ya Mbak ya? Iya, pariwisata, kemudian juga ada mendorong UKM kita itu untuk bisa menjahit, membuat APD gitu. Nah, sehingga memang anggaran ini sebagian besar sebetulnya untuk agar perekonomian masyarakat kita ini tetap jalan. Dan beberapa waktu yang lalu misalnya pemerintah DIY sudah membuka pariwisata. Meskipun sekarang ini juga kita melihat pemerintah DIY ini agak ragu-ragu juga begitu ya menghadapi tahun baru ini begitu kan. Yang itu kemudian menjadi polemik di masyarakat begitu. Tetapi itulah risiko yang harus kita ambil, yang dipastikan itu adalah pemerintah provinsi ini tidak akan melakukan lockdown seperti mungkin ya kan semua orang berharap Indonesia ini melakukan lockdown. Tapi bisa dibayangkan perekonomian kita ini hanya bisa bertahan ya. Para pemilik hotel misalnya, para pemilik losmen, mereka ini hanya bisa bertahan sampai di bulan Juli.
Lebih dari itu kalau ditutup kita akan betul-betul gulung tikar. Berarti bulan keempat ya Mbak? Itu waktu itu kan dari Maret kita ya? Iya. Mereka misalnya kan dari pemilik hotel, losmen, restoran itu misalnya berkaitan dengan pembayaran PLN waktu itu, pembayaran listrik ini gimana? Ini baru satu hal ya? Iya, itu baru satu hal. Belum kemudian pemutusan sepihak ke para pekerjanya. Dan sampai hari ini juga nggak seluruh pekerjanya itu kan kembali bekerja di sana lagi begitu, di tempat awal bekerja begitu. Tapi saya sempat berkeliling ke beberapa pabrik begitu ya. Mereka-mereka yang diuntungkan ini sebetulnya adalah salah satunya adalah pabrik rokok. Oh, pabrik rokok di DIY ini mendapatkan keuntungan meningkat 10%. Wow. Sehingga kita bisa memastikan ya karena orang work from home begitu kan, sehingga banyak tinggal di rumah yang itu kemudian asupan rokok juga lebih. Ada penambahan dari konsumsi ya, tapi ini rokok nih. Tapi kalau betul. Putra itu berubah itu jadi lintingan itu. Tengwe. Ya, jadi berubah jadi lintingan. Ya, lingwe betul. Jadi mereknya lingwe, linting dewe. itu jadi ada perubahan ini. Jadi tidak konsumsi terhadap itu tapi bikin sendiri katanya Putra begitu. Ini kalau Putra. Nah, ini kan luar biasa ya, penambahan konsumsi tapi ternyata buat rokok ini. Nah, sementara untuk keluarga berarti sebenarnya ada alokasi anggaran lain yang kemudian harus bertambah di satu sisi kan gitu ya Mbak. Nah, ini dan kalau kita melihat sebetulnya kan pasar ini juga rutin ya dilakukan semprotan, kemudian pengawasan terus-menerus untuk pasar ini. Karena kita bisa membayangkan kalau pedagang pasar tutup, rumah tangga seperti apa begitu. Dan ternyata kalau kita melihat kemarin upaya dari pemerintah Kabupaten Sleman misalnya pasar-pasar tradisional misalnya itu nomor-nomor kontak yang penjual daging, penjual sayuran itu kan dipublish di media sosial. Yang pasar ID itu ya? Bukan. Jadi yang kita lihat di Facebook itu kan ada tampilan keluaran dari pemerintah Kabupaten Sleman. Ini loh kalau kalian perlu sayur misalnya di pasar Condong Catur nomornya ini. Yang kalau perlu beli daging, beli ayam nomornya ada sendiri. Artinya ini kan upaya dari pemerintah untuk bagaimana pasar ini bisa tetap hidup sehingga orang-orang baik itu yang konsumen maupun yang penjual itu juga nantinya masih tetap bisa bekerja dengan baik begitu. Ini salah satu upaya. Hal yang lain lagi adalah mau tidak mau misalnya di provinsi itu Dinas Koperasi dan UMKM misalnya mereka yang menjadi anggota UMKM di DIY ini mendaftar di sibakuljogja.com. Jadi dipastikan ya. Nanti dicari saja di Google itu kan sibakuljogja.com. Nah, itu didaftarkan di situ. Koperasi yang belum terdaftar mungkin bisa didaftarkan di situ. UKM juga didaftarkan di situ. Pentingnya apa? Dari situ nanti data-data ini yang kemudian oleh Dinas Koperasi itu dikirimkan ke pemerintah pusat. Siapa tahu begitu ya bisa mendapatkan bantuan yang 2,4 juta untuk UKM itu begitu. Ternyata ada yang dapat begitu. Tapi kan biasa ya masyarakat kalau pas nggak dapat gitu, ini kok nggak dapat gitu, pas dapat itu nggak komplain gitu. Itu yang sebetulnya kita berharap bukan kita mau minta begitu ya, tapi kan kalau misalnya kita tahu oh dia dapat, artinya kita kan bisa melakukan pendataan ternyata yang paling nggak konfirmasi dapat begitu. Iya, 2,4 juta itu cukup banyak begitu di DIY ini begitu. Nah, memang sampai hari ini permasalahannya belum turun bahkan kemudian ada lonjakan kan ini setelah liburan kemarin. Setelah liburan itu. Ini udah mau liburan lagi nih kan? Nah itu makanya kan ada kebijakan ya kalau kita menghimbau kepada warga masyarakat kan ya berlibur saja asal bukan di kerumunan. Berlibur, jalan-jalan ke tempat yang tidak terlalu banyak kerumunan orang, boleh ke pasar Brengharjo begitu ya, boleh ke Malioboro tapi tetap jaga jarak.
dan pakai masker. Kalau melihat air untuk cuci tangan, langsung saja cuci tangan begitu. Lebih sering cuci tangan itu saya pikir lebih sehat untuk kita untuk saat ini. Begitu. Oke. Kalau ini Mbak, ini biasanya saya panggilnya Mbak Neni nih soalnya. Itu kalau harapannya ke depan nih kan. Jadi kita saat ini kan kalau kita bilang masih pandemi, ya kita masih pandemi karena krisis COVID ini kan masih naik terus ya Mbak ya. Yeah. Angkanya masih naik, jadi belum ada kecenderungan turun gitu, tapi masih naik terus. Nah, ini harapannya Mbak Neni sendiri gimana ini? Terhadap juga mungkin gerakan perempuan dan mungkin terhadap perempuannya sendiri. Saya pikir ini untuk seluruh warga masyarakat ya. Kalau selama ini dalam menghadapi pandemi COVID itu ada solidaritas muncul dari masyarakat. Misalnya dengan menggantung bahan-bahan makanan, sayuran yang ditaruh di tempat-tempat publik, itu saya pikir itu bisa, kalau memang kawan-kawan masih bisa ya masih dilakukan saja begitu. Tapi saya pikir ke depan ini kawan-kawan akan lebih siap begitu ya. Hanya kebijakan dalam rangka untuk masalah ketenagakerjaan itu memang masih menjadi PR besar kita. Karena kawan-kawan yang kemarin dirumahkan itu belum diminta kembali bekerja. Kalau bekerja juga belum full. Kalaupun bekerja itu sudah full, tapi gajinya yang nggak full. Gitu. Sehingga misalnya satu orang itu bisa melakukan bukan hanya sebagai resepsionis, tapi juga misalnya menjadi pekerjaan lain yang dia harus mendobel di situ. Nah, kondisi ini tolong tetap kuat saja. Lebih baik kita bekerja dengan gaji ya mungkin tidak maksimal begitu ya, daripada kita sama sekali tidak bekerja. Dan kita berharap masyarakat masih tetap mengupayakan 3M itu tadi. Ya, menjaga jarak, menutup pakai masker, kemudian mencuci tangan, itu harus tetap dilakukan ke depannya. Jangan lupa juga asupan vitamin C begitu ya, sayur-sayuran itu harus banyak kita makan. Karena ke depan ini kita akan terus-menerus mendukung pariwisata begitu ya, mulai dari UKM yang menjual produknya di pariwisata begitu. Souvenir. Kalau kita jual souvenir itu di Pasar Beringharjo kan lebih murah daripada kita jual di pariwisata. Misalnya di desa wisata itu barang-barang yang dijual di situ pasti harganya berbeda dengan yang ada di Malioboro ini begitu. Nah, ini yang kita harapkan agar semuanya bisa bertahan, bergerak, dan kreativitas memang diupayakan. Kalau kemarin misalnya jualan harus bertatap muka, sekarang ini mungkin tidak harus bertatap muka begitu. Masih tetap membagi kue APBD ini untuk seluruh warga masyarakat, mulai dari seniman. Ini kan seniman juga banyak terdampak karena biasanya banyak pertunjukan setiap tahunnya. Tahun 2020 itu mereka mungkin hanya sekali atau 2 kali melakukan pertunjukan. Tapi dukungan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi kabupaten ini memang akan kita dorong terus-menerus untuk warga masyarakat, baik itu yang pelaku seniman-seniman, pelaku pariwisata misalnya yang biasanya itu orang bisa sewa mobil begitu ya. Dalam sebulan itu berapa kali, sekarang ini mungkin hanya sekali, tetapi pelatihan untuk warga masyarakat, dan mungkin kalau orang mau berganti profesi juga nggak apa-apa begitu, asal kita siapkan dan mereka siap untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita buat begitu. Baik, ini sebenarnya perbincangan kita ini kan memang kita belum bisa lepas nih Mbak dari COVID ini ya. Mungkin yang terakhir ini Mbak, ini kan masih kita sering jumpai ya beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat yang kadang belum bisa menerima gitu. Jadi COVID itu yang nggak ada di sini gitu kan. Bahkan ketika ada jenazah COVID misalnya mereka sampai menolak. Misalnya kayak kasusnya yang Pak Dinsos, Kepala Dinsos kemarin ya. Nah itu kemudian kan yang bagi keluarga itu kan itu sangat kehilangan begitu ya. Terus kemudian ketika ditolak padahal mereka sudah tinggal lama di situ, kemudian waktu pemakaman tidak diperbolehkan, diizinkan. Nah itu mungkin
bagaimana kemudian kesiapan masyarakat kita ini ya. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa kita tetap berdampingan begitu ya dengan COVID ini. Sebenarnya kalau berdampingan gimana ya? Nggak enak ya didengar ya kalau berdampingan ya. Nggak bisa juga, malah bahaya untuk kita bahaya ya. itu. Jadi bukan berdampingan sih, bagaimana kita tetap stay cool, stay healthy, dan kita realistis begitu untuk menerima pandemi ini dan juga dengan segala resikonya terkait dengan misalnya ada tetangga yang kemudian dia positif COVID, kan biasanya malah dijauhi tuh. Dan kadang ada bullying juga Mbak ketika ada yang tetangga yang COVID, COVID lewat, kadang gitu. Kalau di masyarakat kita itu masih ada yang seperti itu. Nah ini monggo apa kemudian yang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua dan masyarakat pada umumnya? Saya cukup tahu untuk kasus itu ya, tetapi memang meskipun saya itu penduduk di dusun itu, saya juga mungkin tidak ingin juga memakamkan makam di situ, karena sebetulnya makamnya itu udah penuh banget ya Mbak ya. Situ sudah penuh banget dan saya aja memakamkan suami nggak di situ. Kalau meskipun saya sudah warga di situ, artinya memang sebetulnya makam di situ tuh untuk warga masyarakat yang sudah ber-KTP di situ. Dan saya juga tidak ingin masuk dalam perdebatan itu. Tetapi warga masyarakat misalnya di RT kami ya, kami menerima keluarga Pak Agus itu dengan baik begitu, dan bahkan tanggal berapa nanti kita akan rame-rame menengok Bu Agus yang sudah keluar dari rumah sakit. Mungkin begitu. Ini tidak personal tapi mungkin lebih pada mungkin ada banyak Pak Agus lain begitu ya di tempat lain. Maksud saya begitu, tapi saya ingin meluruskan itu juga Mbak karena masalahnya makam itu sudah cukup penuh lah begitu. Dan secara kapasitas memang sudah penuh. Bayangkan di tempat saya dan di depan itu yang ada komplek perumahan besar di depan kami itu juga mau anunya di situ, padahal jadi tempatnya terbatas. Bukan begitu. Karena COVID-nya ya. Bukan menurut saya loh ya. Karena kan saya mencoba mendengarkan dua versi dari dukuhnya maupun dari keluarga Bu Agus begitu. Dan tentu saja kami berharap warga masyarakat ketika menghadapi COVID, karena itu siapapun juga bisa terkena, saya, Anda, begitu ya, bisa terkena COVID, dan tentu saja kita berharap dukungan dari seluruh warga masyarakat. Meskipun mungkin informasi yang terbatas yang didapat dari warga masyarakat ini juga tidak terlalu menguntungkan, tetapi kami berharap warga masyarakat ya mau tidak mau harus menerima keluarga ini, dibantu dengan sekecil apapun, dibantu yang paling kecil ya mungkin dengan doa begitu ya. Tapi kalau kemudian sampai pada membullying mereka itu jangan, karena mungkin hari ini tetangga kita, besok bisa kita terkena pandemi COVID ini. Mengingat hampir kita ini mungkin setiap hari sudah bertemu dengan banyak orang, tinggal daya tahan tubuh kita dalam menghadapi kondisi ini sudah cukup kuat apa tidak. Banyak enggak vitamin yang sudah kita asup begitu, seberapa sering kita berjemur di matahari. Nah, kondisi ini harus kita lawan bersama-sama dengan apa? Saling mendukung seluruh warga masyarakat bagi mereka yang terkena COVID. Hari ini atau besok mungkin tetangga kita atau saudara kita, bahkan diri kita bisa terkena COVID itu sendiri. Baik, kembali lagi ke Hari Ibu, apa yang ingin disampaikan ya? Jadi mungkin bukan selamat Hari Ibu mungkin ya, yang pas mungkin ya, selamat Hari Perempuan Indonesia, dan kemudian bagaimana kita seharusnya kita ke depan itu. Ini yang terakhir nih. Mungkin begitu ya. Coba kita lihat nanti ya tanggal 22 Desember di Facebook itu pasti selamat Hari Ibu. Meskipun setiap tahun juga kawan-kawan kita ini selalu memberikan klarifikasi ini bukan Hari Ibu begitu. Artinya apa? Meluruskan sejarah untuk warga masyarakat ini memang tidak mudah. Mengapa? Mengingat bayangan kan anak-anak sekarang juga sudah jarang belajar tentang sejarah itu. Betul. Padahal kalau kita nggak belajar sejarah itu kita nggak paham tentang masa lalu dan apa yang akan dilakukan di masa depan tersebut. Nah karena itu gerakan perempuan yang diperingati setiap tanggal 22 Desember ini seharusnya semakin menguatkan
perempuan, anak dan masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu bekerja sama untuk ya bagaimana kita sebagai manusia ini bisa setara, tidak bisa saling menindas, tidak bisa saling mendiskriminasi, tidak bisa melakukan kekerasan terhadap mereka yang lebih lemah atau posisinya lebih rendah dari kita, begitu. Jadi selamat Hari Perempuan, Hari Ibu, jayalah Gerakan Perempuan Indonesia. Oke, terima kasih sekali Bu Yuni. Jadi hari ini kita sudah ditemani ngobrol soal Hari Perempuan, kemudian tentang kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap perempuan, kemudian terkait dengan pandemi seperti apa, dan kemudian harapannya ke depan terhadap perempuan itu seperti apa. Dan juga sekali lagi besok itu 22 Desember itu bukan Hari Ibu ya Mbak ya. Bukan Mother's Day. Sekali lagi bukan Mother's Day, jadi kalau kita sudah bicara Mother's Day berarti kita nanti ada Father's Day dong Mbak. Nah ini kita akan kembali, jadi kalau ada istilah itu jas merah, jangan sampai meninggalkan sejarah begitu ya. Nah ini bahwa tanggal 22 Desember sekali lagi ini bukan Hari Ibu, tapi Hari Perempuan Indonesia ya, karena ini khas di Indonesia dengan kongresnya yang pertama, Kongres Perempuan Indonesia, dan itu di Yogyakarta, itu sudah berlangsung dari 1928. Kira-kira begitu sahabat podcast APMD semuanya. Kita akan cukupkan ngobrol kita hari ini sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, and salam berdesa. Terima kasih.